So make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing, but all you have given me. Celebrating 'cause you've been so good to me. Hey! With all I am, I'm gonna praise you now. Let everything within me praise you now. As I do, you're bringing heaven down. The King of Kings is all around. So take it to another level now. Let his praises be the greatest sound. As we do, he's bringing heaven down. The King of Kings is all around. Hey! In the middle of my circumstance, even when my heart don't understand, I'll rejoice and I'll lift up my hands. God, your presence is my promised land. I wouldn't have made it, but you came and saved me. I'm celebrating 'cause you've been so good to me. Come on, lift your hands high, sing it out. With all I am, I'm gonna praise you now. With everything within me, praise you now. As I do, you're bringing heaven down. The King of Kings is all. So take it up. So take it to another level now. Let his praises be the greatest sound. As we do, he's bringing heaven down. The King of Kings is all around. Sing your praise to him and sing it aloud. Sing your praise to him who rides on the clouds. Sing your praise to him, all rocks will cry out. Come on, come on, everybody praise him now. Go! Come on, lift it up and say, I'm gonna praise you now. Let everything within me praise you now. As I do, you're bringing heaven down. The King of Kings. I can see it clearly now. There's a reason for this sound. It's Jesus. At the core of who I am is the risen Son of Man. It's Jesus. Yeah. You're like no other, for your love is greater, and you are the center of it all. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you.
Shalom warga kerajaan, tema kita berbicara tentang orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Ada seorang muda yang luar biasa tapi jarang diceritakan, yaitu Jonathan bin Saul. Seringkali kalau kita bicara melawan orang Filistin, selalu yang diceritakan bahkan di sekolah minggu, Rocky dan sebagainya adalah David anak Isai. Tapi kita lihat di sini dalam 1 Samuel 14, dia yang memulai peperangan melawan tentara Filistin. Dan jangan lupa ayat sebelumnya dikatakan orang Israel tidak punya senjata. Ya, tidak punya senjata, hanya Saul dan Jonathan yang punya pedang dan tombak. Dan saat itu dia berkata kepada seorang yang lebih muda lagi, ya, yang masih remaja, yaitu his armor bearer. Saya percaya Jonathan masih muda waktu itu, karena dia ya contemporary daripada David, kurang lebih ya usia 20 karena dia sudah jadi tentara. David lebih muda. Tetapi yang pembawa senjatanya ini ternyata yang lebih muda lagi. Jadi jangan anggap mau dianggap rendah sekalipun kau muda. Dan dia berkata, mari kita menyeberang. Mari kita tantang tentara Filistin. Sementara yang lain sedang sembunyi. Tuhan sedang memberikan spirit semacam Jonathan dan pembawa senjatanya, his armor bearer. Dan saat itu saudaraku, Filistin ada di seberang sana. Dan untuk pergi ke sana harus yaitu naiki tebing yang sangat tinggi dan sangat berbahaya sekali. Dan di situ ada 2 lamping gunung di mana saudaraku itu lorong yang sempit dan itu tempat yang baik untuk duel. Dan apa yang terjadi? Dia berkata pada pembawa senjatanya, nanti kalau orang Filistin berkata, naiklah kemari. Itu hal yang paling bodoh yang bisa dilakukan seorang tentara. Itu tanda bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan pada kita. Apa yang hilang daripada kita? Holy boldness. Daring. Apa yang saya belajar di Bapak rohani saya? Saya dulu is armor bearer. Dan dia sangat daring, sangat berani, sangat bold. Dan itu yang saya belajar dari beliau. Dan pada saat itu, yang anak muda ini berkata, apa saja yang engkau katakan, aku pokoknya sepakat. Dia seperti bayangannya. Dan apa yang terjadi saudaraku, mereka mengalahkan tentara Filistin. Dan saat itu 20 orang tentara Filistin bersenjata lengkap. Saudara bisa bayangkan kalau dari gambar di belakang ini, ya betul-betul dia cuma punya pedang dan 1 tombak saudara. Dan armor bearer-nya yang membawa perisai. Perisai gambaran faith, iman. Dan anak muda ini ikut membunuh yaitu 20 tentara Filistin tadi. Apa akibatnya? Mereka semua mengalami goncangan luar biasa. Bahkan bumi bergoncang. Saya heran kisah ini kok jarang diceritakan. Dan hari ini saya ceritakan pada saudara bahwa Tuhan sedang akan memakai Jonathan dan di armor bearer itu. Kenapa namanya gak disebut? Put your name kepada dia. Karena itu cari seorang pemimpin rohani yang punya holy boldness, keberanian karena benar, keberanian karena kekudusan. Belajar pada dia, jadi bayangannya. Dan kamu akan mengalami dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Apa pesan moral daripada tentara dari cerita ini? Jonathan tidak cerita pada Saul, pasti dilarang. Gila kamu, itu mereka bersenjata lengkap, kita gak punya apa-apa. Tetapi dia berkata, orang Filistin adalah tidak berhak untuk dapat kemenangan. Filistin artinya imigran. Dan dia berkata, Filistin yang tidak bersunat. Dia berkata, aku masih muda. Tetapi aku bersunat artinya, aku punya perjanjian dengan Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Allah yang memberikan kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, maybe gereja Tuhan dalam keadaan seperti ini, tidak banyak yang punya senjata, yaitu firman Tuhan. Dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah kuasa daripada firman Allah. Dan saya percaya pada saat itulah hati daripada tentara Filistin jadi gentar. Sehingga mereka mengajukan, yaitu Goliat untuk bertempur dalam 1 Samuel selanjutnya, 16 dan selanjutnya. Tetapi dimulai kemenangan daripada Jonathan bin Saul. God bless you. Jadilah armor bearer yang baik. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom generasi Tuhan. Haleluya. Mari semua bangkit berdiri dulu.
Karena sekarang masih corona, jadi kita cuma melambai-lambaikan tangan kepada teman-teman di sisi-sisi kanan kita, di depan kita, di belakang kita. Ada Celivia di belakang, ada Konixon juga, ada Maula juga di belakang. Haleluya. Jadi tadi di ibadah umum Pak Joje bilang kayak gini, cuman Tuhan yang menikmati penyembahan kita, bukan orang di sisi kiri kita ataupun di sisi kanan kita. Jadi mari kita menyembah Tuhan, sebab Tuhan saja yang layak untuk terima segala pujian kita dari tempat ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk segala kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bisa ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya mau menyembah Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau saja yang menikmati penyembahan dari tempat ini. Engkau saja yang dipermuliakan dari tempat ini. Hamba habiskan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on. Sama-sama katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Makasih Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap
Tuhan. Kami percaya ada damai di dalamnya Tuhan. Kami tenang, kami aman bersamamu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, biar hidup kami selalu menggenapi tiap firman-Mu Tuhan. Yesus, oh Yesus, mengucap syukur buat karya-karya-Mu, mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami rasakan tiap penyertaan-Mu Yesus, tiap penyertaan-Mu dalam langkah-langkah kami. Kau yang menjadi terang bagi tiap langkah hidup kami. Aman bersama-Mu Tuhan. Oh. Kau yang hidup di dalamku, kami akan tetap berjalan menggenapi tiap janji-Mu Tuhan, menggenapi tiap firman-Mu Aba. Oh Lord, biar Kau nikmati hidup kami, Kau yang menikmati hidup kami Aba. Kau cukup Tuhan. Enough for me. Christ is enough for me.
decided to follow Jesus. No turning back. Jesus, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided. Jesus, to follow Jesus. No turning back. no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ini keputusan hati kami Tuhan. Sebab Tuhan terbukti selalu ada dengan kami. Sebagai generasi, sebagai orang muda yang ada di kota ini. Kami tahu kami ditebus oleh darah yang mahal. Bahkan Tuhan memilih kami dari sekian banyak orang yang ada di kota ini. Untuk kami berkumpul di siang ini. Untuk kami menyembah Tuhan. Sebab Yesus itu penting bagi hidup kami. Sebagai generasi yang ada di kota ini, kami tahu hidup kami hanya buat Tuhan. Sebab kami tahu Yesus itu berarti. Dan Yesus buat kami pun berarti dalam hari-hari hidup ini. Berbicara untuk kami lewat kebenaran-Mu Tuhan. Sebab kami butuh Tuhan. Sebagai generasi, kami butuh gambar. Kami butuh role. Kami butuh model. Dan hanya firman Tuhan yang sejati, yang bisa menjadi gaya hidup kami. Berikan kepada kami apa yang dunia ini tidak bisa berikan kepada kami. Tuhan hebat. Tuhan jagoan buat hidup kami. Bicara untuk kami. Semua suara yang lain kami larang untuk berbicara. Dan kami izinkan cuma suara Tuhan berbicara di tempat ini. Pikiran kami yang biasa pergi, melamun, melayang, memikirkan pikiran-pikiran yang lain. Hari ini kami katakan takluk, diam dan tenang untuk mendengar suara Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup untuk menolong dan mengubah keadaan kami. Dan kami percaya firman-Mu sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup, kami siap untuk menyampaikan dan mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Wow, luar biasa. Ada 100 orang di tempat ini. Haleluya. Mari beri tepuk tangan dulu. Sedap. Puji Tuhan. Nah, generasi, kita tahu banget bahwa kita ditebus. Amin. Karena kita milik Kristus, Yesus mau mati untuk kita. Amin. Di tengah banyaknya kesempitan hidup ini, selalu ada kesempatan bagi anak-anak Tuhan. Jadikan tahun ini untuk menjadi tahun untuk Anda bertumbuh dewasa. Seperti apa yang Tuhan mau. Karena hidup kita bukan cuma untuk tahu khotbah. Hidup kita bukan cuma untuk dengar siapa yang khotbah. Atau apa kata orang. Tapi mengalami Tuhan untuk kita berubah. Untuk kita menjadi dewasa di dalam segala sesuatu. Nah, tema yang diberikan adalah identitas untuk ibadah generasi. Nah, saya tahu di gereja ini Anda tidak kekurangan pengajaran dan pasti di komsel-komsel sudah ramai bicara tentang identitas.
Amin. Siap. Anggukan saudara itu menolong pengkhotbah. Dengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan untuk kita bertumbuh, itu yang terbaik. Nah, kita sendiri perlu mengenali bagian-bagian mana yang perlu untuk kita bertumbuh. Bagian mana yang saya perlu perlengkapi. Jangan lihat orang lain, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, dan fokuslah apa yang Tuhan mau untuk diri kita sendiri. Apa yang Tuhan bilang untuk pribadi kita sendiri. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang begini tentang identitas. Identitas pengertiannya adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Itu identitas. Jati diri dari seseorang. Identitas sangat penting bagi setiap orang. Termasuk sebagai orang percaya. Kita perlu tahu, kita perlu kenal ciri-ciri saya apa. Keadaan saya siapa? Jati diri saya siapa? Nah, ini penting. Karena itu yang menandakan kita berbeda dengan orang lain. Minggu lalu Anda belajar dari hamba Tuhan besar yang berbadan besar kan? Pak Charles Hukom. Kak Charles. Nah, dibilang begini. Hanya pemerintahan Kristus yang bisa memimpin kehidupan kita. Itu keren. Diambil dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, kita terbatas sebagai orang yang hidup. Mau tingkat IQ model tinggi bagaimanapun, tetap kita terbatas. Ya. Pengetahuan kita terbatas dan bisa hanya sampai pada hari ini saja. Tetapi pengetahuan Tuhan tidak terbatas. Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia ada di awal, dia ada di akhir. Haleluya. Berapa banyak yang sudah terima raport? Puji Tuhan. Ada yang tinggal kelas? Kalau Anda tidak naik kelas, Anda tetap disayang Tuhan kok. Jangan malu. Amin. Rokok saja dia berani pakai iklan. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Apalagi kita di dalam Tuhan. Kita punya pengharapan lebih. Ada yang merahnya 3 di sini? Jangan kecut dan tawar hati. Tetap ada hari yang terbaik besok. Haleluya. Jangan kecil hati. Makanya kenapa kita mau perlu untuk kita belajar firman. Sebab firman powerful. Kita seringkali tidak mengenali pekerjaan Tuhan. Dari awal sampai akhir. Bahkan kita harus belajar untuk mengenali jalan-jalan Tuhan. Nah, dari Ambon saya akan khotbah dari 1 Korintus 12. Tetap dalam tema saudara identitas, tapi saya kasih judul identitas itu kekuatan dari generasi. Amin. Identitas itu kekuatan dari generasi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya cerita dulu kenapa latar belakang penulisan. Mengapa sampai kitab Korintus ini menjadi penting. Nah, jemaat Korintus, jemaat yang menjadi trending topik. Kenapa? Karena di jemaat ini penuh dengan masalah. Paulus menulis 2 kitab, 2 surat yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Nah, jemaat di Korintus bukanlah jemaat yang ideal.
Seperti jemaat di Efesus atau Filipi. Nah, di jemaat di Korintus ini banyak yang mengecewakan Paulus. Gitu. Korintus adalah sebuah kota tua di Yunani, kota metropolitan, mirip-mirip Makassar tuh. Makassar sudah mau naik bedeng, naik ke jadi megapolitan. Oke deh, siap. Yang maju terkemuka pada zaman Paulus. Nah, seperti halnya kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek. Kaya secara materi, tetapi bejat secara moral. Orang pintar banyak, tapi kebejatan banyak. Segala macam dosa merajalela di kota ini. Yang terkenal karena perbuatan cabul dan mereka mengikuti hawa nafsu. Berbagai dosa ada di dalamnya. Ada perpecahan, anak-anak tidak menghormati orang tua, persinahan, saling menuntut sesama Kristen, saling menjatuhkan, dan sebagainya. Nah, dosa ini pun hampir semua masalah yang timbul di dalam jemaat Korintus itu sama dan berhubungan langsung dengan latar belakang kehidupan kota. Gitu. Saudara, demikian pula keasikan untuk mencari identitas. Mencari berbagai karunia yang masih berhubungan dengan gairah menyombongkan diri. Mereka berusaha untuk diakui oleh orang. Mereka berusaha untuk jadi top di muka orang. Dengan cara mereka. Berbagai macam untuk mereka buat untuk menyombongkan diri dari warga kota yang mementingkan hikmat itu. Masalah moral, perpecahan, persaingan yang menjadi latar belakang penulisan kitab Korintus. Haleluya. Makanya hari ini kita juga sama-sama belajar. Tidak usah untuk bersaing, tidak usah untuk berusaha untuk cari muka, berusaha untuk tampil bagus, lalu sombong. Gak perlu. Tidak. Saudara, bahkan dosa semakin canggih juga di hari-hari. Dan mudah sekali diakses. Haleluya. Dosa sekarang gak perlu melangkah jauh-jauh. Dosa sekarang cuma sejauh telunjuk. Apa yang kita mau searching? Apa yang kita mau lihat? Apa yang kita butuh? Entah itu hawa nafsu orang muda atau apa. Nah, generasi yang dikasihi Tuhan, Anda mau cari atau Anda tidak cari, dosa itu bisa datang tanpa dicari. Bahkan godaan bisa datang dengan sendirinya. Lagi sendiri-sendiri dalam kamar, pikiran datang. Bisa banget. Ingat baik, seorang yang memberi diri dipimpin oleh Roh, dia akan dipimpin oleh Roh Kudus. Asik. Nah, karya utama Roh Kudus ialah memuliakan Yesus. Dan Roh itu telah ada dan diam di dalam kita. Ia tinggal dalam kita dan Ia sanggup memberikan kepada kita kemampuan khusus. Untuk dipakai oleh kita gereja Tuhan. Untuk apa? Kita bertumbuh, kita berbuah dan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Itu kan dibahas di Komsel kemarin. Tuh. Siapa yang di sini mirip-mirip dengan monyet? Tidak ada. Tuh. Semua dibahas kemarin di Komsel saya dengar. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan coy. Sedap. Bilang dulu kamu serupa dengan Tuhan. Mau mata cipit ke, mau mata bola ke, hidung mancung, tidak. Anda serupa dengan Tuhan.
Amin. Nah, kita baca 1 Korintus 12. Dibilang begini, mulai ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, kita bisa baca terus itu berbagai macam roh. Untuk apa? Itu diberikan langsung ayat 11. Semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Nah, generasi, hal penting apa yang harus kita perhatikan? Mari lihat, karunia itu berasal dari Tuhan. Nah, saya pakai poin ya untuk menolong supaya Anda mencatat dan Anda ingat. Poin pertama, karunia itu berasal dari Tuhan. Oke? Karunia itu berasal dari Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya dalam semua orang. Oke? Selagi Anda orang, Allah bisa intervensi, Anda buka dirimu untuk roh Tuhan, Tuhan akan bekerja di dalam kamu. Tuhan akan mengerjakan berupa-rupa karunia, berupa-rupa perbuatan baik untuk setiap orang. Keren ya Tuhan. Sekian miliar orang di dunia ini, Tuhan tidak pernah catch. Tuhan tidak pernah takikis. Pakai bahasa-bahasa Ibrani sedikit. Tuhan gak pernah salah bos. Gak pernah. Dia selalu tepat. Kalau dia pilih Ventia, dia akan pilih dan dia jadikan Ventia seperti apa yang dia mau. Oke? Kalau dia pilih dan dia tetapkan Bung Aldi untuk tinggi besar dan penuh hikmat, Tuhan tahu banget untuk memampukan dia. Nah, saudara, Tuhan bekerja melalui banyak karunia-karunia dalam banyak pelayanan. Dan Tuhan melakukan pekerjaannya di dalam kita. Dan itu ajaib. Kepada siapa karunia diberikan? Bayangkan, 3 kali Paulus menulis ini. Selalu dibilang begini, kalau pesan itu berulang, artinya itu penting. Nah, 3 kali pesan ini berulang. Ayat 6, kepada siapa karunia diberikan? Dikatakan di situ, kepada semua orang. Kepada siapa? Siap. Artinya Anda tidak tidur bedeng. Mengatakan kepada semua orang. Ayat 7, Paulus lebih merinci. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Siap. Ayat 11, Paulus lebih menegaskan lagi. Pada tiap-tiap orang secara khusus. Tetapi semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Jadi, saudara, Tuhan tahu kok
bagaimana memperlengkapi Joji. Tuhan tahu bagaimana mempersiapkan Joji. Saya lupa bilang namaku Joji Ces. Itu tuh, I from Ambon. Saya dari Ambon. Gitu. Nah, jadi yang baru kenal ya Shalom. Begitu. Nah, karunia itu berasal dari Tuhan. Jadi kita nggak perlu cari identitas di luar Tuhan. Kenapa? Dia sanggup untuk menginput. Dia sanggup untuk menginstal itu di dalam kita. Haleluya. Ini hebatnya Tuhan yang kita sembah. Ini hebatnya Tuhan yang mau memberikan karunia kepada setiap orang. Sehingga Anda dan saya spesial di mata Tuhan. Keren Tuhan. Coba bilang dulu, sedap. Mantap. Kedua, karunia diberikan kepada setiap orang secara khusus. Kepada tiap-tiap orang secara khusus. Kepada tiap-tiap orang diberikan karunia yang khas. Milik sendiri. Kepada tiap-tiap orang Tuhan jadikan kamu khusus. Dia kasih sesuatu yang berbeda satu dengan yang lain tidak sama. Milik pribadi yang tidak sama dengan orang lain yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Makanya kita bisa bergerak dengan gifting masing-masing. Gitulah. Kita nggak perlu malu karena kita tidak ada yang sempurna 100%. Makanya kita butuh teman yang lain. Dalam pelayanan, dalam sekolah, kita perlu teman. Kita tidak diciptakan seorang diri ada di bumi ini. Tuhan yang bilang kan, tidak baik manusia itu seorang diri. Itulah. Kenapa kita ditentukan, diciptakan untuk berkomunitas. Cuma sekarang virus merajalela, kita mulai dibatasi. Sekarang kan nggak bisa cipika-cipiki. Sekarang kalau ketemu, salah model baru. Tapi it's okay. Kita adalah orang-orang yang bisa beradaptasi kok. Nah, saudara, setiap kita tidak perlu untuk menjadi orang lain. Saya tidak perlu mengkopi orang lain dan berusaha menjadi sama dengan orang lain. Anak muda, ini yang sering menjadi bold, menjadi underline. Dibilang begini, orang muda lagi cari identitas dan keberhargaan dirinya. Lalu dicari di mana? Mereka ikuti role model. Mereka cari dari sumber-sumber yang bisa datang dari mana saja. Termasuk dari dunia maya, dunia digital. Dulu zaman kita jangan harap anak 5 SD pegang handphone. Anak umur 5 tahun maksudnya. Sekarang anak 5 tahun pegang handphone ya. Dan apa yang dia mau nonton terserah dia. Dia sudah tahu bagaimana caranya download, tahu. Gitu. Nah saudara, pertanyaannya, siapa dan apa yang lebih banyak mempengaruhi orang muda? Siapa yang lebih banyak dan mempengaruhi dari yang mereka lihat? Apa yang saya nonton, apa yang saya lihat, itu akan mempengaruhi. Siapa yang memberi pengaruh dalam hidup di era digital ini? Seringkali kita merasa berharga jika followernya kita banyak. Kita akan merasa penting waktu subscribernya kita atau yang like atau yang viewers itu banyak tahu. Wih, begini orangnya. Banyak yang ikut.
Terus kita merasa diri berharga. Kita merasa diri itu identitasnya saya. Jangan salah bos. Siapa yang memberi pengaruh dalam hidupmu? Kalau orang tidak layak waktu kamu kasih naik status, terus mulai marah-marah sendiri. Tidak ada hujan, tidak ada angin, koro-koroan nih. Banyak yang tertawa, artinya diam-diam saja. Saudara, ini yang sedang dihadapi. Saya pasti tahu lah. Sekarang ini media digital, dunia maya, lagi ajak kita, ayo ciptakan avatarmu. Siapa yang sudah bikin avatarnya? Puji Tuhan. Nah saudara, hati-hati kan. Avatar itu adalah dunia siluman. Dunia yang lain. Manusia yang lain dari jati dirimu yang sedang diciptakan di dalam dunia maya. Iya. Saudara, tidak ada yang salah dengan gadget dan platform media sosial. Tapi membiarkan itu menguasai dan mengontrol hidup kita akan menguburkan, bahkan mengaburkan identitas kita yang sebenarnya. Bukan cuma generasi anak muda, orang tua juga bisa tersesat hilang di media. Oke. Boleh diuji. Coba kalau sekarang handphone mau diambil. Siapa yang tidak marah di sini tolong angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Oh puji Tuhan ada di belakang. Sudah? Oke. Anak muda sekarang coba diambil handphonenya. Ngamuk. Padahal orang tuanya ambil cuma untuk baik. Kurangi waktumu. Tapi coba disentuh. Mama ini privacy. Sedap. Apa dia bilang privacy? Coba-coba orang tuanya mau buka, tanya passwordnya. Nggak bisa mama. Coba-coba papa mau tanya, nggak bisa, enggak. Ini privacy. Dulu-dulu, dan mati kok. Cuma di dunia zaman now ini sedang terjadi. Saudara, di dunia avatar ini, kamu ditarik. Coba kamu lihat, apa yang sering kamu nonton di YouTube? Apa yang sering kamu lihat di Facebook? Itu akan mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Bahkan coba uji saja. Saya dan beberapa teman kita coba. Handphone ini tidak disentuh. Tapi kita coba ngomong tentang kopi. Kita ngomong tentang kopi. Coba kamu buka, cari, search. Dia akan kasih tunjuk kopi buat kamu. Hei generasi, mari perhatikan apa yang menjadi role-mu. Apa yang kamu izinkan untuk menguasai kehidupanmu. Mulai dipegang-pegang handphonenya, nanti pulang baru dibikin. Jangan sekarang dengar khotbah dulu. Jangan, Anda tidak perlu berusaha untuk mencari identitas di luar. Karena di dalammu secara khusus sudah diberikan. Sejak kamu terima Yesus, sejak kamu lahir baru, sejak kamu memutuskan untuk ada di dalam Yesus. Kepada tiap-tiap orang yang menerima Yesus, yang mengizinkan Roh Tuhan berdiam di dalam dirinya, Anda khusus, Anda punya ciri khas, Anda punya identitas diri. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, ini yang terjadi, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Wow. Jadi waktu kamu baca firman, kamu renungkan firman, Roh Kudus
dimeteraikan untuk kamu. Seperti yang dijanjikannya. 1 Korintus 3 ayat 16. Ini ayat hafalan yang sudah diingat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Oke? Nah, ini identitas gereja. Ini identitas kita. Tubuhmu adalah bait Allah. Siapa yang berdiam? Roh Tuhan. Ah, bisa dicek. Cuma ada 2 penguasa. Satu Tuhan, satu hantu. Beti-beti. Tuhan, Tuhan, hantu, 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 Tuhan. Siapa yang berkuasa? Gitu. Beda-beda tipis, guys. Nah, anak muda, ini bagian penting yang harus menjadi kesadaran kita. Tubuhku adalah rumahnya Tuhan. Tubuhku adalah bait Allah. Dan roh Allah diam di dalam kita. Nah, ketika kamu tahu Roh Kudus tinggal di dalammu, maka kita tahu bahwa Ia sanggup untuk mengajar, untuk memberikan hikmat, untuk memaksimalkan potensi, atau apa yang kamu mau untuk kamu bertumbuh. Untuk kepentingan Kristus. Asik ya Tuhan? Kalau kamu mau menjadi pemain basket, Tuhan sanggup untuk buat kamu jagoan. Kalau kamu mau pintar dalam sisi matematika, Dia bisa banget tolong kamu. Dia itu sumber. Bapa itu sumber. Tahu sumber? Artinya begini, tidak pernah kering. Itu Bapamu. Makanya orang yang percaya menerima Dia, kita bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara, ini penting untuk kita tahu dan kita sadari. Dan itu kekuatan generasi. Haleluya. Siap. Terima kasih untuk anggukan saudara. Yang ketiga, mengetahui identitas membuat kita berfungsi maksimal. Waktu kita tahu identitas, waktu saya tahu siapa saya akan berfungsi maksimal. Ayat 8 sampai dengan ayat 11, kita dapat melihat roh yang memberikan karunia yang berbeda-beda kepada tiap orang. Nah, saya baca ulang, tapi saya pakai terjemahan firman Allah yang hidup. Kenapa enggak keluar PowerPoint-nya kok dong? Dibilang begini, ayat 6. Ada banyak cara Allah melakukan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Tetapi Allah yang sama bekerja di dalam dan melalui kita semua sebagai umatnya. Nah, banyak caranya Tuhan. Tuhan tidak kekurangan hikmat kok. Mau 100 orang dalam ruangan ini, Tuhan tahu banget bagaimana caranya untuk memperlengkapi kita. Tuhan tidak kekurangan ide. Ayat 7, Roh Kudus memperlihatkan kuasa Allah melalui kita masing-masing untuk menolong seluruh jemaat. Terus dia mulai uraikan tuh. Keistimewaan-keistimewaan yang Tuhan mau kasih untuk setiap orang. Ada yang punya karunia menasihati dengan bijaksana. Ada yang bisa berbicara dengan pengetahuan. Ada yang iman istimewa. Ada yang bisa menyembuhkan orang sakit. Ada yang punya kuasa untuk melakukan mujizat. Dan ada yang bisa berbicara. Mengusir roh jahat. Nah, saudara, Tuhan sanggup untuk menginstal itu di dalam Anda. Dan saya sendiri. Nah, saudara, karunia-karunia dari Roh Kudus ini dapat membuat kita berbeda di dalam fungsi. Jadi kita kan nggak perlu bersaing, nggak usah bersaing, nggak perlu untuk lain sikut-sikut lain.
Apalagi sampai begini, ceritakan busuknya temanmu. No. Kita tidak dipanggil untuk itu kok. Kita tidak diciptakan untuk itu. Kalau kamu kedapatan temanmu jatuh, kamu lihat temanmu gagal, kamu dipakai untuk menolong dia. Puji Tuhan, banyak di jangan tersenyum tahu. Keren. Nah, jika kita tahu identitas kita bahwa di dalam kita ada roh yang luar biasa, maka kita juga harus yakin bahwa karunia yang diberikan kepada kita itu khusus. Temukan dan minta itu. Nah, perbedaan dalam fungsi itu ya. Nah, di dalam komunitas itu semua bisa dilakukan dan itu bisa bersinergi. Saya tidak perlu ragu-ragu dengan Bung Aldi. Kenapa? Dia jago main bass, saya enggak. Tapi belum tentu dia bisa jago bawa mobil. Iya tahu. Gitu tak? Gitu. Jojo jago banget main drum. Jojo nggak perlu iri sama Bung Aldi. Kenapa? Karena dia diurapi di situ. Skillnya dia main di situ. Nah, waktu satu jago, kita semua bersinergi sama-sama. Bro, itu kekuatan. Itu kekuatan. Alkitab dengan jelas menulis, 2 orang sepakat, mujizat terjadi. Haleluya. Apa yang kota ini butuh? Waktu generasi berfungsi, kamu bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada di kota ini. Bisa tepuk tangan sedikit? Haleluya. Nah, saudara, Roh Kudus mengajarkan kebenaran. Dan salah satu sifat kebenaran dalam Amsal 14 bilang, kebenaran itu meninggikan, mengangkat derajat bangsa. Waktu kita tetap mencintai kebenaran, kebenaran itu mengangkat derajat. Mazmur bilang, waktu Daud merenungkan firman Tuhan, dia suka bergaul dengan kebenaran. Firman kebenaran membuat dia lebih pintar dari guru-gurunya. Jadi kebenaran itu meninggikan derajat. Kebenaran mengangkat derajat. Apa yang temanmu kasih judul tentang kamu? Kamu dianggap rendahan? Kamu dianggap di level berapa? Hei, mari jangan tunggu pengakuan orang. Ada di dalam Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja, dia akan mengangkat kamu kok. Amin. Menarik karena karunia Roh Kudus adalah pemberian Tuhan yang membuat kita spesial. Roh di dalam kita akan membuat kita punya identitas. Dan kita punya yang berbeda satu dengan yang lain. Saudara, karunia roh itu adalah hak prerogatif dari Roh Kudus. Terserah dari dia mau bikin kita jadi apa. Karena apa? Blueprintnya Tuhan sudah ada. Sejak kita lahir, Tuhan sudah punya rencana atas hidupnya Jojo, hidupnya kakak Felix, hidupnya dosen ini nih. Sudah. Gideon maksudnya. Nggak usah melirik bos, biasa saja. Gitu. Nah, kan Roh Kudus tahu potensi di dalam saudara. Dan dia secara spesifik akan buat saudara mengenal potensi dan karunia saudara. Dan ingat, itu adalah kehormatan. Itu adalah
kehormatan. Jadi jangan sia-siakan potensi yang Tuhan taruh di dalam saudara. Lalu saudara mau jadi seperti orang lain. Jangan. Jadilah dirimu sendiri seperti apa yang Tuhan mau. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus akan tinggal di dalam kita. Dan kita harus mengenalnya, kita harus mengerti, dan mulailah peka untuk dia mengontrol, dia mengarahkan, bahkan dia menuntun hidupmu. Saudara, ingat, berulang kali pesan ini diulang dari mimbar, dari pesan-pesan online hamba-hamba Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Ada tanggung jawab sebagai generasi, sebagai anak Tuhan, sebagai orang muda. Ada tanggung jawab yang dikasih oleh Tuhan untuk kita buat di dalam hari-hari hidup kita. Jangan salah menggunakan karunia yang Tuhan berikan. Karena karunia-karunia Roh Kudus diberikan bagi kita untuk kita mengalami kebenangan dan membangun orang lain. Roh Kudus di dalam kita diberikan bukan untuk dianggurin. Roh Kudus bisa bicara. Dia bisa berkomunikasi. Roh Kudus bisa mengajar kita. Roh Kudus bisa membuat kita maksimal dengan potensi yang Tuhan sudah berikan. Dia sanggup. Tadi saya cerita di ibadah pertama. Kemarin malam kami duduk dengan generasi. Itu ada kali 8 kah? Itulah. Kita duduk-duduk cerita, terus saya bilang, coba kita duduk dulu berdua, lalu kita dengar suara Tuhan mau bicara apa. Ternyata saya baru tahu juga. Ternyata ada yang baru pertama kali untuk belajar dengar suara Tuhan. Tapi gak apa-apa. Kita belajar, tanya, Tuhan saya mau bilang apa untuk teman di samping saya. Mari kita sama-sama belajar duduk diam, dengar. Kemudian mereka belajar untuk dengar. Terus saya bilang, amin. Buka mata lalu sampaikan apa yang Tuhan taruh untuk temanmu. Terus mereka bilang, ada juga yang neker, kita kan anak gedung. Tapi waktu dia sampaikan, tiba-tiba teman yang di samping itu menangis. Siapa bikin ngeruk? Padahal cuma sampaikan apa yang Tuhan bilang. Oke, nah anak muda, suara Tuhan tidak eksklusif. Suara Tuhan itu mutlak dan bisa didengar oleh siapa saja. Ayo bangun hidupmu untuk terbiasa dengan terhubung dengan Tuhan. Masalah utamanya adalah kita tidak bisa mendengar dan berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kenapa kita tidak bisa mendengar? Kenapa kita tidak bisa peka dengan suara Tuhan? Karena kita tidak kasih waktu. Kita tidak kasih kesempatan untuk Tuhan berbicara. Bahkan jangan sampai kita ada di generasi ini yang bilang begini, Tuhan sudah tidak bicara lagi. No. Sampai hari ini Tuhan masih bisa bicara kok. Tadi saya bilang, pengetahuan orang pintar terbatas. Terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan tahu apa yang terjadi minggu depan. Kita nggak tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu. Kita cuma bisa menduga dan berencana. Tapi kalau Tuhan bilang selesai, selesai. Ada satu contoh seorang anak muda. Dan dia tinggal di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Siapa namanya? Daniel. Dia ada di dalam kerajaan Babel.
Itu tidak ada siaran online, bos. Itu tidak ada tempat ibadah di Babel. Semua orang fast. Tapi dibilang Daniel 6 ayat 3 dikatakan Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Asik. Daniel di perjanjian lama. Perjanjian lama roh Tuhan eksklusif. Cuma untuk orang-orang khusus. Tapi kita ada di perjanjian baru. Roh Kudus diberikan untuk semua orang. Untuk siapa saja yang menerima dia. Roh Kudus diberikan. Roh yang excellent. Roh yang luar biasa itu diberikan untuk kita. Sehingga identitasmu berbeda. 24/7, 24 jam, kali 7 hari kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Apa yang Anda mau tahu? Belajar dari kecil. Belajar dari kamu muda untuk tanya Tuhan. Selagi belum tua, tak? Dibilang orang tua sekarang bekarat. Tapi enggak kok. Tetap di dalam Tuhan segala sesuatunya bisa diubah. Oke. Ayo hadapi keadaan-keadaan yang tidak biasa. Termasuk di musim pandemi ini. Dengan segala dampak. Dengan apa? Roh yang luar biasa yang ada di dalam hidup kita. Ayo kita bersinergi. Karena itu kekuatan bagi generasi. Ayo kita sama-sama bangun kota ini. Mungkin orang bilang, dari generasi mau bangun kota. Bisa. Kalau Tuhan sudah pilih seseorang, dia pasti akan pakai orang itu. Siap. Terima kasih untuk amin. Ayo, mari generasi. Sadari identitasmu. Siapa kamu di dalam Tuhan. Allah akan mengerjakan semua karunia. Dan apapun juga yang dia inginkan. Untuk terjadi dalam hidupmu. Dia sanggup untuk buat itu. Identitasmu jelas. Identitas kita jelas. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Di dalam setiap kita ada roh yang luar biasa. Tubuhmu adalah bait Allah. Jangan buang itu. Kamu mahal. Kamu terhormat. Tuhan panggil kita khusus dan spesial. Dan Tuhan mau kita yang biasa bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan tidak ciptakan kita secara massal dalam jumlah banyak. Tetapi masterpiece-nya Tuhan, dia tenun kita dengan tangannya sendiri. Sehingga kita unik satu dengan yang lain. Tetapi kita bisa bergandengan tangan untuk membuat rencana Tuhan terjadi nyata di Makassar. Haleluya. Siap. Amin. Puji Tuhan. 45 menit katanya cukup. Siap. Soalnya uang tiket mahal. Siap. Mari teman-teman praise and worship. Mari ambil waktu sebentar. Anda berdoa dengan Tuhan. Tidak usah lihat kiri kanan. Anda tutup mata. Percaya roh itu ada di dalam saudara. Ngobrol dengan dia. Roh Kudus, Engkau hidup di dalam kami. Dan seperti pesanmu, Engkau sanggup memberikan kepada kami tiap-tiap orang sesuatu yang berbeda di antara satu dengan yang lain. Tuhan tidak pernah stres. Tuhan tidak pernah bingung
dengan setiap keadaan kami. Tuhan, ini kami. Ini generasi yang ada di Makassar, Tuhan. Biar Tuhan dapati kami dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami ini, Tuhan. Saudara mau ngomong apa dengan Tuhan? Silakan saudara bicara. Kalau kamu selama ini dianggap remeh oleh orang lain, kalau selama ini kamu dianggap rendah oleh orang, bahkan dalam keluargamu sendiri, kamu tidak dianggap. Hari ini ngomong dengan Roh Kudus. Pribadi yang sanggup memberikan segala sesuatunya untuk kamu menjadi orang yang hebat. Tuhan lihat. Tuhan mengerti setiap hati yang sedang ngobrol. Dan kami tahu hati yang hancur Tuhan tidak pernah anggap hina. Biar dunia digital tidak menjadi sesuatu yang penting untuk kami. Tetapi Tuhan tetap menjadi yang utama. Sejak kami masih muda, gairah untuk ketemu Tuhan. Gairah untuk berjumpa dengan Tuhan. Gairah untuk mendengar suara Tuhan. Itu Roh Kudus Engkau berkarya di dalam kami. Sehingga sejak masa muda kami sudah terbiasa untuk ngobrol dengan Tuhan. Engkau kekuatan bagi generasi ini. Dan Engkau adalah identitas kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bangga punya Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan jadikan kami spesial. Kami tidak perlu menjadi orang lain. Kami tidak perlu bersaing untuk diakui. Tapi kami perlu Tuhan ada di dalam kami. Maka kami jadi seperti rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pastor Joji Pakaila meluangkan waktu untuk datang berbicara dengan kami di generasi di Makassar. Shalom guys, kita akan masuk beberapa pengumuman. Adakah dari teman-teman yang hadir baru pertama kali datang ke ibadah kita di siang hari ini? Siap. Teman-teman tetap terhubung dengan komsel-komsel kita yang ada. Kita tetap, tadi kalau saya nggak salah katanya Pastor Joji bahwa itu semua bisa terjadi dalam komunitas. Kita bergandengan tangan, saling memperlengkapi, saling menguatkan di dalam komunitas-komunitas kita yang ada. Siap. Persembahan seperti biasa ada di bagian belakang. Teman-teman yang mau menabur bisa langsung ke bagian belakang. Dan kita akan berjumpa kembali di minggu depan, ibadah kita di minggu depan, dan bisa menyaksikan pemberitahuan-pemberitahuan lebih lanjut baik dari akun generasi maupun dari akun Rock Makassar. Siap. Saya percaya teman-teman tetap senyum di sini, tertutup dengan masker tapi tersenyum berbahagia. Kita sudah diperlengkapi dan dikuatkan siang hari ini. Yuk kita ndak lata-lata, kita nggak kebetulan bagaimana. Seperti yang minggu lalu dikatakan bahwa anak-anak muda kuat karena firman Tuhan hidup di dalam kita. Tadi Pak Joji bilang kita bisa merubah keadaan kota. Kita generasi kita bisa merubah itu. Kita kuat, kita bisa melakukan itu. Nggak usah lata-lata, generasi Makassar, ayo kita sama-sama bangkit berdiri di tempat ini. Baik yang orang tua maupun yang ada di sini, kita arahkan tangan kita sama-sama, kita berdoa buat Pak Joji. Terima kasih sudah mau datang dan memperlengkapi kita di kota Makassar. Satu kesempatan khusus bahwa kita bisa diperlengkapi. Yuk sama-sama kita arahkan tangan kita buat hambanya. Tuhan, bersyukur bersama-sama dengan generasi di kota ini. Kami bersyukur ada hamba Tuhan yang datang memperlengkapi kehidupan kami. Diberkati kehidupan, diberkati pelayanan, diberkati keluarga dari Pastor Joji, diberkati apa saja yang dikerjakan. Lebih banyak waktu, lebih banyak hikmat yang turun, lebih banyak hal-hal yang baru yang Tuhan berikan buat hambamu ini, memperlengkapi banyak orang, banyak generasi.
dari tempat manapun Pastor Joji berada, bahkan dari Ambon sampai dengan ke bangsa-bangsa, hikmat penyertaan Tuhan tetap menyertai hamba-Mu ini dimanapun berada. Kami bersyukur, kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, demikian pengumuman kita di siang hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan kalau kita keluar, tetap terhubung dengan Tuhan, tetap melayani Tuhan, dan tetap kita simple. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Saya kembalikan kepada tim Presiden Worship dan saya minta kesediaan Pastor Joji untuk menutup kita dengan doa berkat. Terima kasih. Mari saja semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Kota ini, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Kami berdoa seperti air laut menutupi dasarnya, demikianlah Roh Tuhan menutupi Makassar di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai generasi kami memberkati, kami lepaskan berkat turun atas kota ini. Tuhan, biar kebenaran itu memerintah di kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dari utara, selatan, timur, dan barat kami panggil berkat Tuhan. Kami panggil kebenaran untuk datang di kota ini. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya akan banyak orang yang akan melihat Tuhan. Akan banyak orang yang akan mengakui Yesus karena dia berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati gereja lokal ini. Berkati hamba-Mu sebagai gembala, Pak Jonathan, Ibu Ina, dan seluruh tim kepenatuan. Semua leader yang ada di gereja lokal ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Roh Kudus, Engkau akan membuat mereka hebat. Mereka akan menjadi jawaban. Mereka akan menjadi orang-orang yang punya kuasa. Dan banyak hal yang akan mereka buat di kota ini. Bersama dengan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Generasi yang dikasihi Tuhan pulang. Dan ketahuilah Tuhan itu baik. Ketahuilah Tuhan menciptakan dan membuat kamu berbeda. Rohnya tinggal di dalam kamu. Tubuhmu adalah bait Allah. Dan dia menjadikan engkau serupa dan segambar dengan Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkatnya. Kasih dan anugerah limpah rahmat dari Bapa di sorga. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu akan mengajar engkau, menuntun engkau. Keluar masukmu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Roh Kudus akan mengajar engkau sehingga apa yang engkau kerjakan dengan tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dari hidupmu,
dari keluargamu, dan orang lihat engkau, orang lihat Kristus. Semua yang terima berkat Tuhan sama-sama kita katakan, amin.